biasa ya. Salah satunya adalah mengukur diameter, kemudian mengukur ketebalan, mengukur panjang paralel. Dan saya kira kalau untuk pengukuran menggunakan penggaris Anda sudah terbiasa. Nanti untuk penggaris Bapak wajibkan tiap-tiap Anda membawa penggaris yang transparan saja tuh, yang murah ya, yang 30 cm. Minimal panjangnya 30 cm. Terlalu panjang juga tidak bagus. 30 cm saja. Kemudian setelah itu Anda mengukur nanti menggunakan ini namanya apa? Jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki beberapa bagian. Ini ada, ini namanya. Pokoknya besok nanti kalau nggak ada pertanyaan, nggak bisa ngukurnya, mati gaya wis nilai di lulus sudah. Ini rahang depan namanya. Rahang depan. Nah yang ini namanya rahang belakang. Nah, nanti ada ekornya. Ekornya mana? Nah, tinggal Anda turunin. Tuh, ketika Anda turunin baru keluar ekor. Ya. Nah, masing-masing bagian rahang depan, rahang belakang maupun ekor ini memiliki fungsi pengukurannya masing-masing. Contoh misalkan untuk rahang depan juga ini ada yang bagian tajam, ada yang bagian tumpul. Nah, yang bagian tumpul itu untuk mengukur diameter. Misalkan uang, koin gitu ya. Anda masukkan begini. Jadi Anda masukkan, Anda tarik ke atas ke bagian yang tumpulnya. Jadi untuk mengukur diameter itu bagian yang tumpulnya posisinya begini. Jangan begini. Ini keliru. Kenapa? Keliru. Kadang ini nggak pas tengah-tengahnya. Apalagi di bagian ujung gitu. Ini belum tentu tengah-tengahnya. Maka diameter itu mengukurnya di sini yang bagian tumpulnya. Paham? Diameter atau rahang depan juga ini untuk mengukur ketebalan. Ini untuk mengukur ketebalan. Diameter depan juga untuk mengukur diameter luar dari paralon. Jadi diameter luar mengukurnya dengan menggunakan rahang depan. Jadi kegunaannya tadi 3 ya. Diameter uang, ketebalan uang, diameter luar dari paralon. Nah, yang namanya paralon itu punya selain diameter luar, diameter dalam kan dia punya ketebalan. Nah, untuk mengukur diameter dalam itu menggunakan rahang belakang. Digeser gitu ya. Anda masukin dulu, digeser. Ini mengukur diameter dalam. Kalau diameter luar pakai rahang depan. Diameter dalam menggunakan rahang belakang. Untuk cara pembacaan nanti akan sama ya. Satu lagi untuk mengukur apa lagi? Yang diukur dari sini. Panjangnya, panjang paralonnya atau kedalamannya. Nah, untuk paralon pakai ekornya. Jadi Anda tinggal ini tarik ke bawah. Ini untuk mengukur kedalaman. Jadi nanti akan terbaca. Cuma mengukur panjang ini pakai ini ya, jangan nih. Jadi untuk mengukur kedalaman pakai ini. Anda tarik ke bawah sampai mentok gitu. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Nah, sekarang cara bacanya. Oke, saya agak maju ke depan di zoom ya, karena ini tulisannya sangat kecil. Boleh ke depan? Jadi di sini misalkan terukur di, saya nggak bawa kacamata lagi ya. Kelihatan Bapak. Nih, misalkan terukur di sini. Jangka sorong punya 2 satuan. Yang satuan atas itu inci, yang satuan bawah sentimeter. Anda pakai satuan yang bawah. Jangan lihat yang bagian atas, tapi lihat bagian bawah yang ini. Paham? Ya, di sini terlihat itu di angka 2 lebih sedikit. Ya, di angka 2 lebih sedikit. Nah, berarti skala utamanya adalah 2.
Jadi kalau di sini kan ada coret kecil-kecil tuh ya, berarti kalau sebelum angka 0 itu duanya lebih sedikit. Nah, sedikitnya itu nanti dibaca dari skala Nonius. Jadi 2 cm lebihnya berapa sedikitnya itu Anda lihat di sini. Di sini dilihat ya, skala yang bawah ini namanya skala Nonius. Ini yang berhimpitan dengan skala atas yang pertama kali, itu dari angka 0-nya. Di sini kalau saya baca itu di angka 7. Jadi angka 7 itu pertama kali, angka 7 itu berhimpitan dengan bagian atasnya. Ya, angka 7 itu berhimpitan dengan bagian atasnya. Berarti yang terukur berapa? 2,07. Ya, karena duanya pas gitu. Maka 2,07. Karena tiap ini nilainya 0,01 cm paling sedikitnya. Jadi kalau di sini misalkan lebihnya 2,1 kemudian 7 berarti 2,17. Berarti skala yang terukur utamanya 2,1, lebihnya 7. Berarti 2,17. Kalau tadi 2,07 gitu karena belum 0 itu belum menyentuh di angka 1. Paham sampai sini? Itu cara pembacaan jangka serong. Jadi ada skala utama itu skala yang nempel di yang kayak penggarisnya itu ya. Skala Nonius itu skala gesernya yang kecil ini. Ada pertanyaan? Ya. Oke. Adalah mikrometer skru. Ini namanya mikrometer skru. Mikrometer skru itu cara pengukurannya diputar. Aja didorong-dorong, maju-maju gitu ya. Bukan tanderan sih dorong-dorong berarti enggak memperhatikan. Bukan bayar lebih tuntas ya. Nah, ini biasanya untuk mengukur ketebalan. Tinggal Anda pasang, ya Anda pakai tangan kiri untuk memastikan di sini. Kemudian Anda putar nih. Nah, kalau masih jauh boleh pakai yang ini. Tapi nanti kalau udah dekat pakainya yang ini ya. Ini karena masih jauh saya gunakan yang ini. Masih jauh gitu. Nah, kalau sudah mulai dekat jangan gunakan yang ini. Pakai yang paling ujung. Pakai yang paling ujung. Nanti sampai ada bunyi klik. Sampai ada apa? Bunyi klik. Jadi kalau belum klik ya puter terus gitu. Tapi pelan-pelan dengan segala perasaan Anda gitu. Iya, hari santer-santer kok kertek gitu bunyinya. Tapi ini pelan-pelan sampai bunyi klik. Itu bunyi kan? Kalau udah bunyi begini jangan diputar terus gitu ya. Udah berhenti. Berarti ini udah selesai. Untuk pengukurannya tinggal dibaca hasilnya. Paham? Jadi kalau bunyi klik gini udah selesai. Tapi muternya jangan di sini. Di sini mah nggak akan bunyi klik gitu. Tapi di ujung. Baru bunyi klik. Paham? Awas sudah salah muter mungkin nilainya min. Waduh, galak banget. Nah, sekarang cara pembacaannya. Jadi untuk mikrometer hanya untuk mengukur ketebalan saja karena memang ini paling kecil banget gitu ya. Nah, untuk misalkan di sini ya. Ya. Oke, baik. Sekarang perhatikan ini memang ukurannya kecil banget. Yang kacamata yang minus-minus pakai kacamata lah. Kalau Anda nggak pakai kacamata nggak kelihatan karena kecil banget gitu. Ya, bila perlu nanti bawa teleskop biar. Bawa loop kaca pembesar supaya ini. Ya, kalau teleskop ya dari jauh gede banget gitu. Ya, nanti di sini dilihat. Di sini ya, diperbesar boleh. Itu ada angka setengah yang coret bawah dulu baru atas, coret bawah dulu baru atas. Yang paling bawah itu setengah. Berarti atasnya 1, bawahnya lagi
setengah, berarti 1,5 ya. Bawahnya atasnya lagi tuh 2. Nanti ada garis bawah lagi, setengah lagi, 2,5 dan seterusnya. Nanti Anda lihat skala utama itu adalah skala yang melekat pada ini, namanya skala tetap. Ini skala utamanya. Dan yang diputar-putar itu namanya skala noniusnya. Jadi misalkan Anda dapatin di sini di sini misalkan. Maka kalau Anda lihat skala atasnya ada coret 3, berarti itu 3. Kalau dia lebih ada coret bawahnya masih kelihatan, berarti 3,5. Nah di sini coba Anda lihat 3-nya lebih nggak? Ada coret 1 kelihatan nggak ke bawah, yang bawah? Ada. Berarti yang terukur skala utamanya adalah 3,5. Baru skala noniusnya kita lihat, kita baca tuh. Di sini adalah skala yang berimpitan dengan garis ini. Jadi skala yang diputar ini yang nempel dengan garis ini. Ini adalah skala yang terukur dari skala putarnya atau skala noniusnya. Berapa di situ yang kelihatan? 15 lebih 1 coret di atas ya. Iya. Berarti berapa? 16. Berarti skala noniusnya adalah 16. Skala utamanya berapa tadi? 3,5. Skala noniusnya berapa tadi? 16-nya tinggal ditambahin. Berarti 3,66. Jadi 3,5 tambah 0,16. Jadi 3,66. Paham ya? Skala utamanya 3,5 mm. Skala noniusnya 0,16 kalau terukurnya di 16. Jadi 0,16 ditambah 3,5. Jadi 3,66. Untuk jangka sorong dan mikrometer sekrup masing-masing punya 2 skala. Ada skala utama, ada skala nonius. Tes, aduh ini suaranya gara-gara baik. Berikutnya alat ukur listrik. Ini alat ukur listrik. Ini ada tulisan apa di sini? Ampere tuh. Ada huruf apa tuh yuk? Berarti ini menunjukkan Anda sedang melihat alat ini sebagai voltmeter. Jadi alat ini bisa mengukur tegangan. Ya, ukur tegangan dia V, voltmeter. Dia bisa mengukur arus. Kalau arus apa? Ampere. Gimana caranya? Tinggal digeser. Geser. A berarti ampere meter. Kalau untuk mengukur apa? Arus. Anda geser ke sini, V berarti voltmeter. Paham? Ya, baik voltmeter maupun ampere meter itu nanti ada di sini 50 dan 100. 50 dan 100 ini adalah skala maksimum. Paham tidak? 50 sama 100 yang paling ujung paling kanan itu namanya skala maksimum. Maka Anda boleh melihat skala yang bagian atas atau bisa lihat skala yang bagian bawah. Berarti kalau menunjukkan di antara 0 dan 20 berarti berapa? Tengah-tengahnya 10. Tapi kalau Anda lihatnya yang atas antara 0 dan 10 berarti 5. Berarti kalau yang terukur itu nanti skala ditunjuk dibagi skala maksimum, berarti yang terukurnya berarti 5/50 kalau Anda pakai yang atas. Tapi kalau Anda pakai yang bawah, misalkan terukurnya di sini, di tengah-tengah ini, berarti 10/100. Sama kan? 5/10 dengan 10/100 berapa? 0,1. Understand? Nah, kemudian cara masang colokannya nih. Anda pasang di sini nih.
Nanti yang ini nggak usah dipindah-pindah, yang di tengah di sini nggak usah dipindah-pindah. Satu lagi nanti dipasang di batas ukurnya. Jadi satu di 0 nih, di angka 0 nih, atau 90 di basic meter. Satu lagi Anda pasang di batas ukurnya. Batas ukur tuh yang ini nih. Di sini menunjukkan 50 volt, 10 volt, 1 volt dan 100 milivolt. Anda pasangnya yang paling atas dulu, jangan yang paling bawah dulu. Kenapa? Kalau Anda pasangnya di paling bawah berarti batas ukurnya sangat rendah. Kalau yang terukurnya tegangannya sangat tinggi, ini bisa rusak. Kalau rusak, denda 1 juta. Ya iyalah, biar bapaknya sugih. Dimulai yang paling atas dulu ya, saudara. Batas ukurnya dipasang dulu paling atas. Jarumnya nggak naik-naik, bukan berarti itu nggak terukur. Berarti alat ini sensitivitasnya kurang. Artinya Anda turunin lagi tegangannya. Wah, diturunin di sini, naiknya masih dikit gitu. Maka Anda turuninlah lagi bawah gitu. Sampai kalau ini sudah terukur ya sudah berhenti di sini. Tapi kalau kurang, turunkan lagi ke paling bawah. Paham? Nah, sekarang satu orang. Saya boleh sini. Kamu ukur baterai ini. Nah, baterainya kamu pasang. Ya, ukurannya salah. Salah, ini bagian ini positif. Gimana Pak? Ini yang di sini, yang di. Ya. Satu lagi di sini. Yang terjadi apa? Muter kemana? Kanan. Wih, muter ke kanan. Kiri. Terukur nggak skalanya? Berarti kalau seperti ini Anda salah kutubnya. Oh, muter blending nengen malah ngiwe gitu ya. Berarti ini kutubnya salah. Anda masang kutub baterainya salah. Nggak usah bingung Ferguson, oke? Jadi Anda balik saja. Balik yuk. Anda balik kutubnya, bukan balik pegang. Nah, ini bagian ini. Nah, tuh. Oh, kegedean kan? Berarti ini harus dinaikin. Nah, ini. Jadi kalau Anda lewatin batas maksimum, segera gitu, jangan nunggu sampai kepanasan kebakar gitu ya, nanti meletus gitu ya. Berarti Anda naikkan. Oke, makanya perlunya kenapa tadi harus paling atas dulu, yaitu tadi mengantisipasi supaya tidak rusak alatnya. Nah, di sini skala yang ditunjuknya berapa tuh? Coba dilihat. Terus Pak. Lebih kapan gitu di sini? Jam. Gerak terus itu, jangan gerak-gerak. Ke 10 tapi kurang gitu. Ya, berarti kalau lebih dikit ya 11 lah, kita anggap 11. Berarti skala yang terukur sudah ya. Skala yang terukur berarti skala yang ditunjuk tadi 11 per 100 kali batas ukurnya, kali berapa batas ukurnya tadi? Batas ukur. Itu berapa? Yang itu berapa Pak? Nah, ini batas ukurnya yang ini 10 volt. Ini kan ini kan berarti batas ukurnya yang ini. Ya. Paham? Berarti dikalikan 10. 11 dibagi 100 dikali 10 nanti berapa? 1,1. Tapi nanti baterainya enggak, ini baterai ini yang diukur ya, baterai yang lain. Ya, jadi ingat sekali lagi, kalau Anda masang baterainya kebalik, berarti nanti muternya akan ke kiri. Itu menunjukkan kutub baterainya terbalik. Ya dibalik baterainya, adanya jangan balik gitu. Nanti yang benar itu dia akan menunjukkan bergesernya, berputarnya ke arah kanan.
Cara pengukurannya begitu. Paham? Begitupun nanti ampere meternya tinggal ada cabut, digeser. Ini ngukur arusnya. Mulai dari yang atas juga sama ya. Cara pengukurannya sama. Ngitungnya modelnya mengkonon. Wis langkah maning modelnya itu. Paham? Oke. Satu lagi terakhir. Ini adalah piranti dari piranti Semarkun. Obat kamu itu. Nah, ini adalah percobaan apa ndak? Perhatikan. Nanti awan biar nanti gak usah tanya-tanya, karena ujiannya nanti satu orang satu alat dan satu mengerjakan. Kalau nggak bisa pelang-pelongo bukan bayar. Oke, perhatikan. Ini Anda masukkan dulu tugasnya ke sini. Bapak tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. Ini tadinya begini nih, Anda tarik-tarik gitu. Jangan. Hanya begini nih nasibnya, nggak balik lagi gitu. Tadinya kecil ini, tarik-tarik oleh Anda nggak balik lagi. Nanti kalau ada yang narik-narik sampai begini, denda 1 juta lagi. Denda 2 juta nanti kamu lihat bapaknya kaya. Oke, jangan terjadi lagi ya. Anda pasang, nggak usah macam-macam gitu ya, percobaan macam-macam karena alatnya kita terbatas. Oke. Berikutnya, Anda setelah itu gantungin pegas. Nanti tetap ada juknisnya Bapak buatkan ya, supaya mengingatkan Anda. Tapi untuk mempermudah karena simulasi Bapak praktekkan. Anda masukkan. Sengaja yang pertama ini dikasih tali. Ya, Anda masukkan ke sini gitu ya. Anda masukkan ke sini. Seperti ini. Nah, kemudian Anda ukur. Nah, cara pengukuran yang benar ini beberapa kali kejadian, padahal udah dikasih tahu tetap aja salah mengukurnya. Anda mengukur angka nolnya dari atas. Jadi angka nolnya di atas, Anda mengukur angkanya di bawah gitu. Kenapa ini Bapak katakan hasilnya nanti tidak maksimal? Kenapa? Karena kemungkinan kesalahan paralak itu akan tinggi. Namanya kesalahan paralak. Kesalahan paralak itu kesalahan karena Anda melihat titik fokus pandangnya salah. Pembacaan yang benar itu tegak lurus. Mata dengan angka yang di sini itu tegak lurus. Maka cara pengukurannya biasanya ini. Angka ininya nolnya di atas ya. Cara yang benar itu angka nolnya di bawah. Jadi angka nolnya dilihat dari sini sehingga Anda persis mata Anda itu tegak lurus gitu, dengan angka yang Anda baca. Paham, Li? Nah, pada saat kondisi ini adalah panjang mula-mulanya. Pada saat digantungin satu pegas itu adalah panjang mula. Anda catat, misalkan ini 10, catat 10. Nanti di situ ada keterangannya, dicatat 10 cm misalkan. Tapi nanti untuk perhitungannya nanti dibuat satuannya dikonversi dalam satuan meter. Kemudian Anda diminta nanti menambahkan satu pegas lagi. Satu pegas nilainya 50 gram. Satu pegas anggaplah nilainya 50 gram. Nanti saya siapkan timbangan digitalnya supaya Anda bisa mengukurnya. Biasanya di angka 49, kadang 50-nya lebih sedikit, tapi di rata-rata saja itu adalah 50. Kemudian Anda pasang, digantungin lagi. Gantunginnya di mana? Jangan di sini. Oh, neplok gitu ya. Menggantungkannya, ini ada tekniknya. Di sini kan ada lubangnya ya. Maka Anda lubang ketemu lubang, Anda masukin. Geser ke sini. Seperti ini. Anda ukur lagi. Ukurnya dari mana tadi? Dari bawah juga, jangan dari bawah, sekarang ke bawah lagi, dari atas lagi. Nolnya dari
Bawah masukin. Oh, ternyata sekarang panjangnya 12 cm. Berarti yang nanti dimasukkan dalam tabel itu bukan panjang yang sekarang, tapi pertambahan panjangnya. Tadinya berapa? Sekarang berapa? 12. Berarti bertambah panjangnya berapa? 2 cm. Nah, nanti yang 2 itulah yang Anda masukkan ke tabel, bukan yang 12-nya. Paham? 2 cm nanti Anda ubah dikonversikan dalam satuan meter. Berarti 0,02. Understand? Berikutnya, tambahin lagi. Nah, ini lubangnya udah masuk nih. Ini masukinnya kemana nih? Nah, di sini kalau Anda lihat, ini lingkar cincinnya itu nggak mulus. Sebelum lubang ini ada apa? Bahasa Jermannya anak cowakannya gitu ya. Tuh, ada cowakannya ya. Ini ada cowakannya tuh. Nah, Anda masukkan lubang yang situ ke sini, ke cowakannya nih. Tuh, geser ke sini. Ya. Masukkan ke sini yang lubang ini ke cowakannya tadi. Ada Cowakan. paham? Nah, setelah itu Anda ukur lagi nih. Diukur gitu. Oh, 15. Berarti yang ditulis di tabel berapa? 3. Lah, paham. Panjang mula-mula berapa tadi? Oh, jadi 3 tuh gimana? Panjang awal itu patokan. Oh. Pertambahan panjang itu pertambahan yang sedang kita ukur dikurangi yang awal pertama kali kita mengukur panjang itu. Understand? Jadi yang dimasukin berapa? 5. Aja telu. Salah. Makanya dikasih tempe nih sama Bapak. Biar tahu. Nah, jadi begitu ya. Jadi 15 cm berarti yang terukurnya 5 karat, yang terukur panjang awal tadi 10. Tambah lagi 18 misalkan. Berarti yang ditulis berapa? 8. Ya, baru pinter udah mulai pinter ya. Tambah lagi misalkan 23. 13. Nah, pinter. Langsung lulus belas sekian biaya ya lulus ya. Mimpi. Enak pisan. Praktikum dorong langsung lulus. Ya, ini juga nanti. Nah, nanti setelah itu Anda hitung konstanta apa gasnya. Kapan? Tidak saya mana ya? Kayak nggak pernah bikin video gitu. Ini nyari video dong. Ada pertambahan panjang ya, delta L. Delta L. Nanti ada berat bebannya. Bebannya berapa tadi? 50 gram. Jadi tiap-tiap ini nilainya 50 gram. Kalau dalam kilo berapa? Cocokin di sana. 0,0. Jadi Nggak kelihatan masanya tulisannya. tiap itu adalah 0,05 kilogram. Berarti kalau satu beban berapa? Kalau masanya 0,05 kilogram, beratnya berapa? Beratnya berapa, woi? 0,5 ya. 0,5 ini. Tadi pertambahan panjangnya berukurannya berapa tadi? 2 cm ya. Pertambahan panjang. Awas panjang mula-mula kan 10. 10 cm itu nggak dicatat di tabel. Nggak dicatat di tabel. Tapi delta L-nya mulainya 2. Paham? Atau nanti ada ubah di sini 0,02. Oke? Berarti kalau masa yang ditambahkan lagi berarti ini bukan, ini udah 2 ya masanya. Kan masa 1 ini kan 0,0. Nah, kita mulai hitungnya mulai 0,10. Berarti ini 2 beban. 0,1 sekian, ini hasilnya sekian. Kalau bebannya 3 berarti 0,15 ya. Di sininya berapa? Ini 0,1 ya.
Kalikan 10 1,5 Newton. Di sini berapa tadi? 15. Berarti berapa? 5 atau 0,05. Ini meter ya, nanti harus dalam satuan meter. K itu nanti Anda menghitungkannya. K itu sama dengan V dibagi delta L. Berarti kalau di sini ada hitung 1 dibagi 0,02. Berapa? Dikali 100, 100 kali 102 kan? 100 kali 2 50. Pound per. Dan yang lain juga dengan cara yang sama. Nilai K itu sama dengan V dibagi dengan delta L. V nya dikalikan 10 supaya gampang. Nanti dikalikan delta L juga. Ya sebenarnya kalau pengen real itu bukan dikalikan 10 tapi 9,8. Tapi angkanya susah gitu kalau ini. Kan dikalikan 10 saja. Nah setelah itu Anda dapat tuh angka-angkanya. Misalkan kalau ini berapa berarti? 1, berapa? 1,5 dibagi 0,05. Kalikan 100 ini 150 dibagi 5. Berapa? 30. Nah, nanti dalam catatan Anda, maka nanti Anda boleh lebih dikit juga Anda perhatikan. Kalau komanya lebih dikit misalkan 12,5 tetap dihitung 12,5 berarti pertambahan panjangnya 2,5. Nanti Anda diperbolehkan menggunakan kalkulator saat perhitungan. Atau kalkulator ini aja lah biar HP-nya enggak ini lumayan. Nanti disimpan HP-nya nanti pakai kalkulator biasa saja. So, boleh lah. Yang penting jangan mainan gitu ya. Gimana pakai kalkulator atau pakai HP? Kalkulator di HP. Ya. Tapi Bapak tidak menerima kalau ada yang mainan HP nih. Nah, jadi kalkulatornya hanya digunakan untuk ngitung saja. Nah, nanti akan Anda track dalam satu grafik gitu. Ini F atau W-nya, ini delta L-nya. Nah, delta L-nya berapa tadi? 2 misalkan. Di sini boleh kita tuliskan 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini kita tuliskan misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kita bikin grafik seperti ini. Nah, ini biasanya salah satu kelemahan juga di beberapa percobaan kemarin, banyak yang tidak bisa membuat grafik. Anda buat grafik nih, berarti di sini berapa? V-nya 1, di sini 2 kan? Ini. Kemudian 1,5 berarti di mana? Jadi Anda tetap hitungannya 1, 2, 3, jangan 1, 1,5. Anda hitung ini aja angka-angka yang pas. Berarti 1,5 di mana ya? Di tengah-tengahnya kan gitu. Di sini berapa? 5. Nanti mungkin Anda dapatkan lagi di angka 2. Nanti Anda dapatkan di angka 6. Anda dapatkan lagi di 2,5. Misalkan di angka 8. Nah, coba Anda lihat. Dari grafik ini ada penyimpangan di mana? Di sini kan? Maka nanti penggambaran grafiknya yang penyimpangan boleh itu diabaikan. Jadi ada data dalam satu percobaan itu bisa jadi data itu nggak valid. Ya. Bisa jadi karena kesalahan kita, kesalahan alat dan yang lain-lainnya. Maka dalam pembuatan grafik yang ini kan menyimpang. Maka garisnya perhatikan. Garisnya itu dari sini. Anda buat garisnya yang normalnya saja. Berarti ini ditinggal itu satu. Kenapa? Kalau Anda garisnya sini ada 2 titik yang enggak terpenuhi. Maka ya masa garisnya bengkok-bengkok gitu. Ya, ini namanya kurva linier, saudara-saudara. Namanya kurva linier. Ini nanti Anda bisa gambarkan. Nah, nanti dari grafik juga Anda bisa menentukan nilai K-nya. Jadi garis ini menunjukkan garis konstanta
tugasnya. Nanti cara pengukurannya boleh ada garis di sini. Ini kan membentuk sudut alfa ya. Maka tan alfa itu sama dengan delta y per delta x. Misalkan saya ambil tag di sini ya. Ini y-nya berapa? 2. Di sini 1. Kemudian di sini berapa x-nya? Nah, dikurangi 2. Berarti berapa? 1 dibagi 4 kali 10 pangkat min 2. Karena ini kan satunya cm ya. Berarti kalau ke meter kalikan 10 pangkat min 2. Berarti nanti kita dapatkan itu dari grafik itu cara perhitungannya berarti 100 per 4. Berarti berapa hasilnya? 25 juta. Nanti Anda bahas kenapa kok ada data-data yang menyimpang tidak sesuai dengan hitung-hitungan Anda. Paham sampai sini? Oh, ayo. Ini 2, 1, ini 6 ya. 6 di sini. 6 dikurangi 2 ya, 4. Berarti ini nanti hasil ya. Dari hasil metode grafik yang Anda dapatkan. Seperti itu bisa dipahami nggak? 2,1 nya mana dari mana? Oh, Ya sudah selesai untuk simulasi. Iya, salah satu aja. Tapi nanti ini datanya yang benar ini sekitar contoh saja ya. Tapi nanti hasilnya tidak seperti itu. Nanti hasil disesuaikan dengan perhitungan Anda pada saat melakukan praktik. Ada pertanyaan? Cukup? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.